Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Maaf ya, tugasnya baru Bapak buat. Ya, oke. Untuk mata pelajaran PSK ini ya, dimana kita akan melanjutkan materi sebelumnya terkait tentang peta kerja ya. Oke, lanjut lagi. Oke, yang pertama ya, sini terkait tentang peta proses kelompok kerja atau grup produk proses chart ya, atau GPC. Nah, di mana merupakan suatu kumpulan dari beberapa peta aliran proses, di mana setiap peta aliran prosesnya akan menunjukkan satu seri kerja dari seorang operator. Nah, artinya di sini ya seorang operator ya akan melaksanakan aktivitas pekerjaannya dalam kelompok kerja ya, dimana kelompok kerja ini nantinya terdiri dari ya beberapa kelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu proses aktivitas kerja ya, dengan aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan ya atau bergantung ya. Nah, aktivitas pekerjaan seperti ini nih banyak dilakukan ya di industri-industri yang yang memproduksi produk ya secara kontinu ya, atau mass production ya, kenal yang bisa dikenal ya, mass production ya. Nah, kegunaannya apa sih dari GPC ini ya? Grup grup proses chart di sini ya. Yang pertama ya, kita bisa mengetahui alat untuk menganalisa aktivitas suatu kelompok kerja. Nah, di mana kita bisa mengetahui ya aktivitas-aktivitas dari kelompok kerja. Contoh ya, misalkan ya, dalam satu kelompok kerja ya terdiri dari beberapa operator ya untuk melakukan aktivitas pekerjaan ya. Nah, apabila aktivitas kerja ya di kelompok kerja tersebut tidak ada satu orang misalkan ya, maka proses pekerjaannya akan terhambat ya. Itu contoh ya. Makanya ada namanya peta proses kelompok kerja atau grup proses chart ya di sini. Kemudian yang kedua ya, mengurangi waktu aktivitas menunggu sehingga bisa mengurangi ongkos produksi atau proses serta bisa mempercepat waktu penyelesaian produksi. Nah, di sini ya dengan adanya kelompok atau tim ya, tim kerja di sini, maka waktu yang dikerjakan ya dalam waktu bersamaan ini bisa dilaksanakan ya. Jadi tanpa ada hambatan. Oke, tunggu dulu ya sebentar ya. Halo, Ji, ada apa? Saya lagi Zoom ini, udah selesai saya makan tadi. Kamu udah, kamu makan di situ? Oh, saya kirain, saya makan di sana kamu. Ya udah deh. Oke, salam ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, yang kedua ya, untuk mengurangi waktu dan aktivitas menunggu. Nah, dengan adanya kelompok kerja ini, maka aktivitas pekerjaan yang dilakukan bersama-sama ini lebih cepat, lebih efektif. Jadi apa tadi? Pekerjaan tersebut ya dalam satu aliran proses yang sama. Nah, ini bisa dikerjakan ya tanpa harus menunggu ya, harus diselesaikan di proses yang pertama. Jadi dia nggak perlu menunggu ya antrian ya dari materialnya tersebut untuk diproses. Nah, itu ya. Bentuknya seperti ini ya, peta kelompok kerja di mana ya terdapat dua operator ya dengan proses yang berbeda ya. Kayak kita bisa amati ya di sini atas nama Egi ya, atas nama Egi. Di sini jenis pekerjaan adalah mengukur dan memotong komponen alas. Oke, di operator yang pertama kita lihat dulu ya. Di sini ada uraian lambangnya. Nah, yang pertama itu adalah mengambil bahan dari gudang ke tempat pengukuran. Nah, artinya apa? Yang pertama ini simbol transportasi ya, transportasi. Jadi material ini dari gudang diangkut untuk transfer ya, dipindah ke bagian pengukuran atau tempat pengukuran. Nah, kemudian yang kedua ya, dari proses pengukuran ini ya, material itu kemudian ditransfer lagi, dikirim lagi ya. Di sini ada penjelasannya ya. Simbol transformasi kedua ya, mengambil bahan dari tempat pengukuran ya tadi kan yang setelah diproses ke tempat pemotongan. Jadi apa? Material
yang setelah dilakukan proses pengukuran atau departemen pengukuran tadi, ini ditransfer materialnya, pindah ke ke tempat pemotongan atau departemen pemotongan. Nah, sampai di departemen pemotongan di sini ya, di sini ada D4, menunggu bahan dipotong. Nah, berarti apa? Untuk proses pemotongan sendiri ini berarti menunggu ya, antrian. Jadi mungkin di sini banyak barang yang menumpuk ya, menunggu untuk diproses. Misalkan ya menunggu proses pertama selesai, misalkan nih barang kedua datang, jadi menunggu dulu ya untuk diproses. Nah, kemudian di sini simbol delay kelima ya, menunggu bahan dibawa ke tempat penghalusan. Jadi setelah diproses ya, di sini nggak dijelaskan ya, lebih jelasnya untuk proses pemotongannya seperti apa ya. Setelah dari proses menunggu tadi langsung ditransfer ke tempat penghalusan atau departemen penghalusan. Nah, ini yang dilakukan oleh Egi. Nah, oke, ini untuk satu siklus ya. Ini untuk satu siklus. Jadi dari tahap proses pertama sampai tahap akhir nih ya, sampai tahap akhir. Nah, di sini waktunya berbeda ya, antara waktu kerja dan waktu menganggur. Ini terpisah ya. Dimana waktu transportasinya juga terpisah ya. Ini cuma waktu transportasinya. Oke, seperti itu ya. Jadi waktu menganggur ini adalah waktu delay, menunggu ya, menunggu. Oke, itu lagi ya. Kemudian yang dilakukan oleh operator kedua, Dimas, di sini sudah tertera ya, menunggu bahan dibawa ke tempat pengukuran. Nah, berarti apa? Menunggu ya. Berarti dari proses transfer yang pertama mungkin ya tadi ya. Ini keberlanjutan ya, mungkin dari peta kelompok kerja tadi ya. Jadi si Egi ini mentransfer ya, si Dimas ini menunggu ya, menunggu dulu, menunggu material yang dikirim oleh Egi ya, si Dimas. Nah, kemudian di delay kedua menunggu bahan diukur. Nah, kemudian masuk lagi ke proses pertama ini tadi itu kan yang dilakukan oleh Egi. Nah, si Egi habis ngirim tadi kan ya, kemudian antrian materialnya, kemudian si Egi ini melakukan pengukuran ya. Di pengukuran. Nah, di pengukuran ini di delay kedua ya, bahan yang ada di Dimas tadi yang diterima ini kemudian menunggu ya. Menunggu bahan untuk diukur ya, di sini yang ke satu. Kemudian lanjut lagi ditransfer kan ya sama si Egi. Setelah diukur, ditransfer. Nah, ditransfer ini turun ke bawah. Ya kan ya, ditransfer turun lagi ke bawah. Turun ke bawah ini berarti apa? Menunggu bahan yang dibawa ke tempat pemotongan. Nah, ini dia. Jadi letaknya nyirang ya, seperti ini jadi ya. Ini masuk ya, kemudian ya masuk, kemudian turun ke bawah ya. Oke, seperti ini ya gambarannya. Selanjutnya ya, kemudian nah ini mau nunggu di sini ya, proses pemotongan delay. Nah, seperti ini. Habis itu ya pemotongan menunggu lagi di sini. Ya kan ya. Di yang kedua ini satu ya, mengukur untuk menggaris, kemudian menunggu bahan diukur. Nah kan ya, oh sorry, salah, oke, salah ya. Jadi material masuk ya, ditransfer. Nah, ini masuk ya ke sini. Nah, kemudian habis itu menunggu ya. Yang pertama ini kan menunggu ke tempat pengukuran. Ya kan ya, ke tempat pengukuran. Kemudian setelah itu ya langsung masuk ke sini. Ya. Langsung masuk ke proses ya. Ke proses ini pengukuran bahan material ya. Nah, ini kemudian nah material yang pertama ini sorry salah ya Bapak. Oke, jadi pertama ya dari storage ini Bapak gambar dulu ya. Nah, ini dari storage ya masuk ke sini. Nah, si Dimas ini, nah ini kan si Egi yang ngambil ya, menggunakan material handling ya. Material handlingnya apa ya? Dikirim untuk ke sini ya. Dikirim ke Dimas.
Ya, nah ini berarti si Dimas ini menunggu ya, menunggu. Yang pertama ini menunggu bahan ke tempat pengukuran. Nah, setelah di tempat pengukuran ya, nah kemudian ya si Egi ini ya melakukan proses operasi ya, jadi melakukan pengukuran. Nah, setelah menunggu ya, kemudian materialnya sudah sampai ini ya dari sini. Nah, ini menunggu diproses ya, si Egi ini lagi proses material pertama tadi yang masuk duluan. Nah, si Dimas menunggu untuk masuk ke departemen pengukuran yang dilakukan oleh si Egi. Nah, setelah Egi selesai, nah ini ditransfer lagi ya, kedua mengambil bahan dari tempat pengukuran ke tempat pemotongan. Nah, berarti apa? Ini dikirim ya, dikirim lagi melalui apa? Ditransfer lagi. Itu menggunakan material handling ya, turun ke bawah lagi ya. Nah, yang ketiga di sini ada menunggu bahan dibawa ke tempat pemotongan. Nah, ini kan ini ditransfer nih kan, habis pengukuran. Nah, ini kemudian kemudian ya yang kedua itu adalah mengambil bahan dari pengukuran ya kan, dari pengukuran ke tempat pemotongan. Nah, itu. Oke, ini ada yang salah, sorry. Nah, jadi turun ke bawah ya ini. Nah, sini. Nah, jadi dari 1 ini turun ke 3 ya, dari 3 langsung ke 2 di sini ya, untuk dikirim ya, dikirim kedua di situ. Nah, kedua sudah ya, kemudian ini masuk ke pemotongan. 3 itu adalah delay untuk proses pemotongan. Nah, proses pemotongan ini turun ke bawah ya. Ini proses pemotongan. Oke, jadi seperti ini ya. Ini masuk sini. Nah, proses pemotongan kemudian nah ini masuk ke proses pemotongan ya, kedua. Habis itu menunggu proses pemotongan ya. Memotong dengan gergaji ya. Berarti dari 3 ini ya, kemudian ke tempat pemotongan, memotong dengan gergaji. Nah, di sini nih gergaji. Nah, setelah dipotong ya, menunggu bahan dipotong ya, memotong dengan gergaji. Kemudian oke, kebalik ini ya, jadi dari 3 langsung ke 4 ya, dari 3 langsung ke 4 sini serong ya, ke 4 menunggu untuk dipotong ya, dipotong sini langsung dikirim ya, kedua. Nah, dari 2 di sini ya, kemudian ke 4 ya, 4 untuk menunggu dipotong ya kan, ke 4 terus kedua ya. Ini posisi gambarnya petanya salah ya, ini harusnya seperti ini ya. Jadi dikirim, kemudian menunggu ya, menunggu untuk dipotong. Kemudian yang kedua itu adalah memotong bahan dengan gergaji nih ya. Nah, setelah melakukan proses gergaji kemudian nah ini menunggu, antri lagi, jadi antri lagi ke 5 habis itu ya, habis proses dari 2 ini turun ke 5 ya, naik lagi ke 5 baru turun ke 3 ya, ke proses penghalusan. Jadi seperti itu ya, membaca peta kelompok kerja. Oke, yang dilakukan oleh 2 operator ini masing-masing saling berhubungan itu. Nah, ini ya, seperti ini ya. Oke, lanjut lagi. Nah, yang berikutnya ya terkait tentang flow diagram ya, atau diagram alir. Nah, ini biasanya orang teknik menyebutnya dengan flow chart ya, itu peta aliran ya, ini flow chart. Nah, pengertiannya ya kaitannya tentang suatu gambar skala dari susunan lantai dan gedung yang menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi pada peta aliran proses. Nah, jadi kaitannya sama ya, tadi saya bilang Bapak bilangnya tadi, kaitannya dengan peta aliran ya, dengan peta aliran, di mana peta aliran ini ya fungsinya untuk melengkapi ya OPC tadi ya, OPC, untuk mengetahui apa gerakan suatu material yang akan diproses ya, berdasarkan apa, alur anak panah ya, atau garis nih sebagai aliran. Nah, kegunaannya buat apa sih Pak peta aliran ini ya?
Yang pertama ya, untuk mengetahui ya peta aliran prosesnya. Nah, perpindahan material ya dari hulu ke hilir itu bisa kita ketahui ya. Bisa kita ketahui. Itu dari apa? Dari aliran prosesnya. Nah, proses yang dilakukan atau treatment apa yang diberikan ke material tersebut di masing-masing proses. Nah, itu bisa kita ketahui ya. Nah, yang kedua ya, membantu dalam memperbaiki tata letak tempat kerja. Nah, artinya apa? Kita bisa mengetahui ya waktu ya, kemudian proses yang dilakukan kira-kira sesuai tidak dengan alirannya gitu kan. Urut-urutannya itu sesuai tidak gitu kan. Karena dampak dari salah ya dalam penempatan aliran proses ini berpengaruh pada cost ya, biaya itu. Nah, contohnya nih ya, diagram alir seperti ini ya. Jadi hanya berupa simbol ASMI ya, berbentuk segitiga ya. Kemudian anak panah ini ya sebagai transportasi ya, mulai dari gudang ya atau storage masuk ya, menggunakan transportasi. Di sini juga tidak dijelaskan ya secara rinci apa sih material handling yang digunakan ya, equipmentnya nih. Nah, kemudian masuk ke proses operasi ya atau departemen ya. Departemen pertama yaitu ini tempat pengukuran, kemudian departemen kedua ya ada gambar ya bujur sangkar nih yang menunjukkan tentang pemeriksaan ya atau inspeksi yang dilakukan setelah dilakukan proses pemotongan ya, dan terus berlanjut ya masuk ke perakitan sampai nanti jadi suatu produk ya, masuk lagi ke dalam gudang gitu. Oke. Nah, itu diagram alir ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya terkait tentang AC atau assembly chart ya. Assembly chart apa? Peta perakitan ya. Nah, peta perakitan ini digunakan ya untuk apa? Mengurutkan aliran komponen ya, atau dari sub assembly dari komponen tersebut ya, untuk dijadikan suatu produk gitu, dirakit. Kan dari beberapa part ya atau komponen-komponen dirakit jadi satu, kemudian jadi produk gitu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Yang satu ya, yang pertama untuk membentuk suatu produk ya, komponen ini. Jadi kita bisa mengetahui ya komponen bentuk produknya itu dari komponen-komponennya apa saja sih, penyusunnya itu bagian apa saja sih gitu. Kemudian ya kita mengetahui komponen-komponen yang digabung menjadi satu tuh, komponen pertama apa saja, komponen kedua apa. Jadi kita tahu urutan-urutannya ya itu loh. Kemudian yang ketiga, komponen yang menjadi bagian satu rakitan. Jadi kita tahu ya, umumnya nih ya di peta perakitan itu nggak ada nama komponen tuh yang ditulis nama komponen 1, 2. Nah, biasanya komponen-komponen atau part-part ini ya untuk merakit suatu produk ya itu dalam bentuk kode biasanya, kodenya. Jadi bukan namanya ya, bukan nama komponennya, tapi nama kodenya biasanya untuk mempermudah ya dalam pencarian itu, untuk saat merakit ya itu. Kemudian yang keempat ya, kita mengetahui ya aliran komponen ke dalam buah rakitan. Jadi alirannya apa saja sih gitu kan. Oh, komponen ini penyusunnya ini ya. Jadi dari komponen pertama ya bentuknya seperti ini ya. Nah, ini merupakan komponen utama ya. Komponen utama ini Bapak contohkan ya, ini gambar seperti ini. Nah, kemudian digabung ya, komponen pertama ya ini digabung, nah jadi satu. Nah, ini namanya sub assembly ya, sub assembly. Jadi bagian dari komponen pertama dan komponen kedua. Nah, ini kemudian digabung lagi ya, komponen sub assembly dengan komponen selanjutnya ya, yang menjadikan sebuah produk di sini. Nah, ini produk ya, ini produk ya, ini produk, ini sub ya,
subkomponennya. Ini subkomponen, ini adalah komponen. Ya, ini komponen. Ya, model AC itu seperti ini ya. Nanti akan kita pelajari ya lebih rincinya lagi nanti di pertemuan minggu depan ya. Itu. Oke. Yang kelima ya, keterkaitan antara komponen dengan rakitan bagian. Nah, kita bisa mengetahui ya hubungan antar keterkaitan dari masing-masing komponen. Nah, kira-kira untuk dirakit nih komponen yang pertama dengan komponen yang kedua didahulukan yang mana dulu nih kira-kira? Komponen yang pertama dulu mungkin ya gitu. Nah, ini dengan adanya peta ini ya, peta perakitan, kita bisa mengetahui oh ternyata komponen kedua dulu yang didahulukan ya untuk dirakit urutan pertamanya, baru nanti urutan ketiga atau keempat gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya yang selanjutnya ya gambaran penyeluruhan dari proses rakitan. Nah, ini bisa menjelaskan secara rinci ya komponen-komponen penyusun dari produk tersebut ya, gambaran-gambarannya seperti apa gitu. Kalau kalian beli mainan ya mobil-mobilan Tamiya mungkin ya di sini kalian mungkin tahu ya. Nah, itu kan komponen-komponennya kan banyak ya. Nah, itu kita bisa membuat apa namanya peta assemblinya itu seperti apa sih peta rakitannya ya itu. Kemudian ya yang selanjutnya kaitannya urutan saat komponen bergabung bersama. Nah, ini kita tahu tadi yang Bapak bilang urutan pertamanya tuh yang mana dulu tuh. Misalkan ada 10 komponen. Nah, komponen yang pertama tuh yang mana dulu? Nah, itu kita kasih kode dari komponen pertama sampai komponen ke 10 ya. Bisa jadi komponen yang ke 10 ini merupakan urutan yang pertama ya. Ntar komponen keberapa lagi menjadi urutan kedua seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih merupakan suatu gambaran alat dari pola aliran bahan. Nah, dengan kita tahu ya komponen-komponen ini ya, tentunya kita bisa mengetahui aliran material ya, penyusun dari sebuah produk ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi ya, terkait tentang peta kerja dan mesin. Nah, peta kerja mesin ya itu seperti apa sih Pak gitu. Oh, mungkin ada yang bertanya, Pak kok banyak banget Pak peta-peta yang dipelajari Pak gitu. Oke, mungkin bisa Bapak apa namanya jelaskan ya. Umumnya ya seorang teknik itu ya nggak memerlukan apa namanya informasi-informasi itu yang panjang dan lebar gitu seperti paragraf ya isinya bertele-tele ya. Orang teknik itu cukup melihat simbol ya, simbol saja sudah bisa mengerti dan paham ya maksudnya apa sih gitu kan. Jadi nggak mesti harus dia itu membaca secara detail dalam bentuk kalimat atau paragraf gitu, nggak perlu ya. Jadi orang teknik tuh pengennya yang singkat-singkat, yang apa namanya yang pendek gitulah, nggak perlu yang panjang lebar ya. Nah, oke, Bapak lanjut lagi ya terkait tentang peta kerja dan mesin ya. Artinya apa? Di sini suatu diagram yang menggambarkan koordinasi antara waktu kerja ya, waktu bekerja dan waktu menganggur dari interaksi antara pekerja dan mesin. Nah, artinya apa? Ini berisikan informasi yang berkaitan tentang waktu kerja operator dan waktu kerja mesin. Nah, ini biasanya ditemukan nanti ya kita di mata pelajaran PTLF ya, minggu depan ya. Kita nanti akan pelajari ini ya. Ini jadi menghitung waktu teoritis dari mesin, kemudian mengukur waktu allowance atau waktu setup ya, waktu setup mesin ya. Ini kan yang dilakukan oleh operator. Nah, untuk waktu kerja mesin ini biasanya dihitung dari proses yang dilakukan tiap mesin. Nah, circle time-nya dari awal ya diproses material kemudian sampai selesai ya, jadi komponen atau jadi produk. Nah, itu merupakan waktu kerja mesin ya. Kegunaannya untuk apa sih Pak? Oke, yang pertama ya untuk merubah ya tata letak tempat kerja ya. Dengan adanya peta kerja dan mesin ini bisa mengetahui keefektifan ya pergerakan antara ya manusia dan mesin yang dilakukan ya. Karena apa? Operator ini
umumnya kan mengoperasikan sebuah mesin, ya kan ya. Kalau kalian lihat pada umumnya ya di pabrik, untuk satu line produksi ya biasanya ada beberapa mesin, itu dikendalikan oleh hanya satu orang ya, oleh seorang operator. Kenapa Pak kok nggak dioperasikan banyak orang gitu kan? Oke, kalau dilakukan oleh operator ya, operator yang banyak ya, pekerjaannya itu yang berbeda, nah itu sangat mungkin ya. Tapi kalau misalkan menggunakan menghasilkan produk yang sama ya, mesinnya yang sama ya, itu pemborosan kalau menggunakan tenaga atau resource yang sama ya, operator ya. Itu ya umumnya kalau di industri-industri yang yang flow shop ya, itu yang flow shop ini bisa diterapkan. Tapi kalau di industri job shop ya, berdasarkan make to ordernya ya, jadi berdasarkan permintaan ya, ini nggak bisa diterapkan. Ini bisa menjadi pemborosan ya, seperti itu. Makanya aliran material ya, industri yang flow shop itu berbeda dengan yang job shop ya. Kalau flow shop itu lebih ke mass production ya, jadi jumlah produksinya tuh yang banyak, tapi variasi dari produknya tuh yang sedikit gitu. Jadi dan umumnya dia industri yang padat karya gitu loh. Contohnya garment ya, itu. Oke, kemudian yang kedua ya, mengatur kembali gerakan-gerakan kerja. Nah, ini bisa kita ketahui ya dengan pergerakan antara mesin dan manusia di sini. Gitu. Allowance-nya kita bisa ketahui itu pergerakan manusianya. Karena apa? Pergerakan materi handling ya, equipment-nya, kemudian operatornya itu bisa mempengaruhi itu nantinya. Untuk apa? Aliran prosesnya terhambat gitu. Oke, kemudian yang ketiga ya, merancang kembali mesin dan peralatan. Nah, dengan kita mengetahui ya antara waktu kerja operator dan waktu kerja mesin nih, kita bisa tahu ya mesin dan peralatan yang dirancang tuh untuk apa gitu kan, untuk keperluan apa, untuk produk apa gitu ya. Nah, balik lagi nih ya, nantinya juga pasti kita akan menghitung cost ya yang ditimbulkan. Oke, dan yang terakhir ini internet tentang menambah pekerjaan bagi sebuah mesin maupun sebaliknya ya, itu. Nah, kalau di industri itu umumnya ya mesin dan operator tuh nggak boleh ada yang nganggur. Karena apa? Pemborosan ya. Kita punya aset banyak gitu, tapi nganggur semua, rugi dong ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya gitu kan, kita mengatur seoptimal mungkin agar resource ya yang ada di pabrik ya atau di perusahaan tuh bisa berjalan secara optimal gitu. Oke, dan yang terakhir ini kaitannya ya dengan peta tangan kanan, peta tangan kiri. Nah, ini dia untuk peta kerja dan mesin ya. Ini umumnya hanya dilambangkan seperti ini aja. Jadi proses pemotongannya berapa. Nah, ini melakukan potongan papan dengan apa alatnya itu. Kemudian ya waktunya tuh berapa lama ya masing-masing. Ya, umumnya kan ini kan operatornya ya kan ya. Ini mesinnya. Nah, kalau mesinnya tuh berapa? Pasti sama ya. Itu. Oke, terakhir ya, ini adalah RHL ya, RHLHC nih. Ini merupakan peta tangan kanan, tangan kiri ya. Kaitannya ya untuk menggambarkan suatu gerakan pada saat bekerja dan waktu menganggur yang dilakukan oleh tangan kanan dan tangan kiri. Oke, karena berdasarkan informasi ya, ini ada hubungannya ya antara waktu kerja dan waktu menganggur. Ya, karena apa? Pergerakan tangan kita nih ya, tangan kanan sama tangan kiri ini bisa diukur ya. Umumnya nih umumnya nih kalau di pabrik ya, di industri yang melakukan perakitan, contohnya seperti industri otomotif ya, kendaraan ya itu. Nah, mereka kan biasanya kan merakit kan nggak
nggak menggunakan robot ya. Ada ya industri otomotif yang menggunakan robot ya, tapi di kita ini baru sebagian ya, baru sebagian saja, tidak keseluruhan ya, karena masih menggunakan tenaga manusia ya, masih memerlukan SDM ya gitu. Jadi SDM-nya bukan mesin ya, tapi manusia di sini. Karena kalau menggunakan tenaga mesin itu ya sudah pasti waktunya ya kita hitung ya, dan kesalahannya sangat minim ya. Tapi kan nggak bisa itu diterapkan secara langsung ya. Tapi kalau di negara-negara yang sudah maju dan modern ya, umumnya kan manusianya itu kan terbatas ya, bahkan pun nggak begitu banyak seperti di negara kita ya, negara yang padat karya di sini nih ya. Nah, kegunaan dari RHLHS ini ya, yang pertama ya untuk apa sih? Menganalisa dan memperbaiki tata letak suatu stasiun kerja. Artinya apa? Tempat kerja kita itu kan terdiri nanti ya antara alat ya, kompon produk ya. Misalkan kalau merakit ya, merakit itu pasti kan ada komponennya ya kan ya, kemudian ada alat-alatnya ya, itu kan. Kemudian kira-kira letak petanya seperti apa sih gitu kan, peta tangan kanan tangan kiri gitu kan, kapan kita mengambil alatnya, kapan kita meletakkan, seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu ya tata letak dari suatu stasiun kerja. Oke, yang kedua ya itu menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan. Nah, umumnya kan kalau kita melakukan pergerakan menggunakan tangan kanan semua ya, atau menggunakan tangan kiri semua ya, otomatis kan ini punya kelemahan ya, dan pergerakan kita ya, waktu untuk melakukan itu juga akan lama ya. Makanya harus diseimbangkan antara gerakan tangan ya, kiri dan tangan kanan itu, agar tidak memberikan efek kelelahan ini kan ya itu. Kemudian yang kedua ya, menghilangkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efisien ya dan tidak produktif, sehingga akan mempersingkat waktu kerja. Nah, dengan kita ya mengeliminasi gerakan-gerakan ya berdasarkan peta tangan kanan dan tangan kiri ini ya, sehingga bisa didapatkan waktu yang lebih efisien ya, yang lebih singkat. Nggak mungkin kalau di pabrik itu kan membuat ngerakit produk itu lama itu kan, sampai seharian. Kapan produksinya, bener nggak? Nah, makanya peta tangan kanan tangan kiri ini digunakan yaitu untuk mengeliminasi gerakan yang tidak efisien atau yang kurang efektif ya dalam melakukan aktivitas kerja nanti ya. Nah, kemudian yang terakhir ya untuk melatih pekerja baru. Nah, umumnya ini ya peta tangan kanan tangan kiri ini digunakan ya untuk training, biasanya training operator itu. Nah, modelnya seperti ini ya, peta tangan kanan tangan kiri ya, dimana ya tangan kanan dan tangan kirinya nih melakukan aktivitas apa, kegiatannya, gerakannya ya. Kemudian di sini ada jarak ya, jarak yang ditempuh, maksudnya apa? Untuk mengambil ya material kah, atau mengambil alat kah ya. Dan di situ juga ada waktunya ya, dari masing-masing pergerakan tangan yang kita lakukan, mengambil ya atau menjangkau ya, memegang. Nah, ini ada waktunya itu, kira-kira berapa lama itu. Dan di situ juga ada yang namanya lambang. Nah, ini lambang gerakan 17 ya, Terblick ya, atau 17 gerakan Terblick ya. Ini yang sudah distandarkan ya, ada 17, mulai dari mencari, memilih, sampai nanti istirahat untuk menghilangkan fatigue atau kelelahan, rest to recover fatigue ya di sini. Jadi kita bisa tahu ya gerakan-gerakan kita nih optimal tidak, efektif tidak gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya pertemuan untuk minggu ini ya. Materinya hanya sebatas pengantar dulu ya dari Bapak ya. Untuk lebih detailnya ya kita akan bahas ya nanti minggu depan per peta ya, itu per peta kerja nanti. Oke, mungkin itu saja ya informasinya dari Bapak ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.